Halo, ketemu lagi kita. Sekarang kita ada di video lanjutan dari yang minggu kemarin. Seperti yang saya janjikan di minggu kemarin, di minggu ini kita akan bahas lanjutan dari yang minggu kemarin, bagian part 2 dari minggu kemarin. Tapi nanti untuk biar lebih fokus, video pembahasan yang kedua mengenai ukuran variasi, saya akan bagi lagi ke dalam dua part yang lebih kecil, yaitu part yang pertama membahas soal latihan yang keempat, dan nanti part yang kedua akan membahas mengenai soal latihan yang kelima. Oke, kita lanjut ya. Pada bagian ukuran variasi, sama seperti soal latihan yang sebelum-sebelumnya, pasti datanya akan tersaji dua macam, yaitu data tunggal dan data kelompok. Nah, perlu diperhatikan bahwa mungkin data tunggalnya itu nilainya itu mirip-mirip, tetapi tetap harus diperhatikan jumlahnya. Jangan sampai terlena pakai data yang dari latihan sebelumnya tanpa memperhatikan jumlah maupun urutannya. Nah, untuk ukuran variasi yang bagian pertama ini, yang perlu dicari adalah 4 bagian, yaitu yang pertama adalah range atau rentang, yang kedua adalah rentang antar kuartil, lalu kemudian yang ketiga adalah simpangan kuartil, dan yang keempat adalah simpangan rata-rata. Yang pertama adalah dari rentang. Nah, rentang itu sebenarnya yang paling sederhana, karena apa? Dari rentang itu kita hanya perlu mencari jarak antara data terkecil dan data terbesar. Artinya, selisih dari antara data terbesar dan data terkecil. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui mengenai jaraknya itu, kita harus tahu dong dari apa urutan datanya. Kalau kita tidak mengurutkan datanya, kita pakai data mentah, itu tentunya pasti akan keliru. Nah, makanya ketika yang pertama langkahnya yang kita lakukan adalah tetap melakukan data array. Setelah kita lakukan data array, tentunya akan kelihatan nanti. Di situ nilai X max atau yang terbesar, dan didapat juga nilai X min atau yang terkecil. Nah, setelah kita temukan nilai X max dan X min, kita tinggal hitung dengan rumus di samping. X max min X min 22 min 4, didapatkan rentang data tunggalnya adalah 18. Nah, sementara untuk rentang di data kelompok, rumusnya sedikit berbeda. Setengah dari batas bawah kelas ditambah dengan batas atas kelas. Nah, tentunya kita harus perhatikan dari data kelompoknya, nilai terkecil dan nilai terbesar. Nah, biasanya kita akan terpaku pada nilai dalam satu kelas. Tapi terkhusus untuk rentang, kita tidak bisa terpaku pada nilai dalam satu kelas. Karena rentang itu mencakup seluruh kelas. Dari kelas yang pertama sampai kelas yang terakhir. Sehingga ketika kita berbicara rentang di data kelompok, tentunya kita perlu memperhatikan nilai terkecil di sini yaitu adalah 15 dan nilai terbesar dari kelas yaitu berapa? Bukan 20 tetapi 56. Nah, perlu diperhatikan di sini. Di sini adalah 15 dan 56. Dan di sini saya berikan sedikit catatan yaitu batas bawah dan batas atas yang digunakan adalah batas atas dan batas bawah yang nyata atau sifatnya menyeluruh. Sehingga ketika setelah kita dapatkan, kita gunakan di sini batas atas dan batas bawah yang nyata, kita akan temukan bahwa rentang datanya itu adalah 35,5. Ya, di sini mungkin yang sering menjadi kesalahan dari kita adalah bahwa penentuan dari rentang atau batas bawah atau batas atasnya kita gunakan di batas bawah atau batas atas dari kelas.
bukan batas bawah maupun batas atas yang nyata. Ya, ini perlu dicatat ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya ketika kita berbicara rentang antar kuartil, nah kalau rentang antar kuartil berarti kita berbicara jarak antara kuartil tertinggi dengan kuartil terendah. Nah, kalau kuartil seperti kita ketahui di materi sebelumnya, bahwa kuartil itu ada 3, yaitu kuartil 1, 2, dan 3. Nah, ketika kita mencari rentangnya, berarti kita perlu garis bawahi, kita perlu temukan dulu kuartil 1 dan kuartil 3-nya, baru nanti kita bisa hitung. Jadi tidak mungkin kita bisa menghitung kalau kita tidak mencari kuartil 1 dan kuartil 3. Ya, urutannya sama. Data tetap kita harus urutkan. Kita cari nilai N-nya berapa. Setelah ketemu nilai N-nya, data kita urutkan. Baru ketemu kita kuartilnya. Jangan lupa ya, sekali lagi ketika kuartil kita harus tentukan kuartil ke-nya. Artinya kuartil ke-1-nya adalah urutan ke 5,75 atau kita genapkan di urutan ke-6, yaitu di sini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu 8. Dan kuartil ketiga adalah urutan ke-17,25 atau urutan ke-17, yaitu 13. Setelah ketemu kuartilnya pertama dan kuartil ketiga, baru bisa kita cari rentang antar kuartilnya, yaitu 13 kurang 8, yaitu 5. Nah, kalau di sini biasanya kesalahan umum yang biasa kita lakukan adalah kita berhenti pada hasil perhitungannya di sini. Ketika kita mendapatkan nilai kuartil 1 dan nilai kuartil 3, berhenti di sini yang kita kurangkan adalah 17,25 kurang 5,75. Nah, di situ yang kurang tepat. Oke, coba cek lagi tugasnya. Benar atau tidak? Oke, benar ya. Semoga. Oke, kita lanjut. Nah, sementara untuk yang data yang sifatnya kelompok, rumusnya sama persis. Rumusnya sama persis, urutannya juga sama. Kita tetap harus menemukan data kuartil yang pertama dan juga data kuartil yang ketiga. Cuman kalau bedanya kan kalau yang di data tunggal tadi yang sifatnya tunggal, kita perlu tentukan hasil perhitungannya baru kita tentukan kuartilnya keberapa. Kalau untuk yang data kelompok tidak perlu. Karena setelah kita menyelesaikan perhitungan, kita akan langsung mendapatkan hasil dari kuartilnya masing-masing. Ya, di sini rentangnya adalah 1,666. Ya, aman ya? Oke, masih sangat mudah. Ini rentang kuartil. Nah, selanjutnya kita akan mencari simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil ini tidak akan ketemu kalau kita tidak menemukan rentang antar kuartil. Karena apa? Dalam rumus simpangan kuartil, kita membutuhkan data rentang antar kuartil. Nah, rumusnya sangat sederhana sebenarnya, yaitu setengah dari nilai rentang kuartil tadi. Nah, dari yang sebelumnya kita sudah dapatkan bahwa rentang antar kuartilnya adalah 5 untuk data tunggal dan 1,666 untuk data kelompok. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam rumus, simpangan kuartilnya untuk data tunggal adalah 2,5 dan simpangan kuartil untuk data kelompok adalah 0,833. Oke. Oke, bagian keempat yaitu adalah simpangan rata-rata. Nah, kalau untuk simpangan rata-rata sendiri, rumusnya tidak berkaitan dengan bagian-bagian sebelumnya, berbeda dengan bagian-bagian yang tadi kita bahas di awal. Nah, di simpangan rata-rata ini, kita perlu melakukan beberapa tahapan
Yang pertama adalah di data tunggal kita tetap harus melakukan data array untuk melakukan pengurutan data. Setelah itu kita tentukan nilai n, besaran nilai n-nya. Lalu yang pertama harus kita cari adalah nilai rata-rata X atau X bar. Di sini sangat penting karena nilai X bar ini nanti akan menentukan hasil perhitungan selanjutnya. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan ke SR, rumus SR data tunggal, yaitu sigma nilai mutlak dari X min X bar per N. Nah, di sini kalau cara termudah sebenarnya, kalau saya menyarankan daripada menghitung satu-satu, kita bisa membuat di dalam kolom. Yaitu kolom yang pertama, nilai X yang telah diurutkan, lalu kita masukkan nilai X barnya. X barnya nilainya tetap ya, karena perhitungannya tetap tidak berpengaruh pada nilai X-nya. Lalu kita tinggal memasukkan gitu. Nah, di sini saya buat step by step. Step yang pertama kita perhatikan adalah saya melakukan pengurangan X terhadap X bar. Dimana di sini kita akan dapat nilai, nih ada yang min, terus kemudian di bagian bawah baru kita ketemu plus. Nah, mengingat bahwa simbol 2 garis lurus yang melingkupi X min X bar itu disebut dengan simbol absolut atau nilai mutlak. Nah, ketika kita berbicara nilai mutlak, itu tidak akan mengenal angka minus. Karena apa? Kalau nilai mutlak itu kan sebenarnya adalah seberapa jauh sih jaraknya, gitu. Seberapa jauh rentangnya. Jadi, dia tidak akan mengenal angka minus. Jadi, sederhananya adalah dari hasil perhitungan X min X bar tadi, hasilnya dipositifkan. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, baru kita jumlahkan di bagian bawah seluruh hasil perhitungan dari nilai mutlak dari X min X bar. Kita dapatkan hasil 79,636, baru dibagi dengan jumlah N. Dan kita akan temukan nilai hasil akhir dari simpangan rata-rata adalah 3,620. Nah, sementara untuk simpangan rata-rata dari data kelompok, kita bisa lihat rumusnya. Rumusnya mirip, hanya yang membedakan adalah frekuensinya, sigma frekuensinya. Cara perhitungannya juga kurang lebih sama, yaitu kita perlu menentukan X1 atau maaf XI, dan lalu kita juga harus temukan juga nilai rata-rata X atau X bar. Nah, XI sendiri adalah sekali lagi adalah nilai tengah dari kelas atau nilai dari intervalnya. Kita akan temukan intervalnya berapa, itu akan didapat nilai tengahnya di XI. Dan setelah itu kita baru akan ketemu, kalikan nanti X barnya. X barnya sendiri rumusnya di mana? Kalau X bar kita bisa lihat bahwa ini nih ada di sebelah kiri ya. Ada sigma Fi per Xi per sigma Fi. Artinya berarti kita harus cari langkah selanjutnya adalah kita kalikan nih. Si frekuensi tadi dikalikan dengan masing-masing nilai tengah kelas, hasilnya kita jumlahkan, baru nanti dibagi dengan jumlah dari keseluruhan frekuensi. Baru kita akan temukan nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-rata yang kita dapat di sini adalah 37,72. Setelah kita dapat nilai rata-rata, baru kita bisa melanjutkan perhitungannya. Nah, nilai selanjutnya adalah X. Nah, kalau di sini saya jabarin nih, ada 3 langkah. Kalau di langkah ketiga kan sebenarnya kita langsung bisa aja nih. Fi dikali nilai absolut dari X min X bar. Tetapi buat mempermudah, biar langkahnya juga, Pak, ini jangan dari mana, ini langkahnya dari mana, gitu.
Ya, saya breakdown satu-satu. Gampangnya adalah kita cari dulu nih X min X bar. Setelah itu kita jadikan nilainya absolut atau yang minus-minus. Tadi kita hilangkan minusnya, baru selanjutnya kita kalikan dengan frekuensinya. Nah, dapatlah hasilnya di sini, perkaliannya. Dan kita dapat jumlah seluruh sigma Fi X min X bar adalah 969,96. Baru tinggal kita masukkan di perhitungan, dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi yaitu 100, kita bisa dapatkan hasil 9,6996 atau dibulatkan menjadi 9,7. Oke, di sini pasti banyak yang keliru ya, saya yakin ya. Karena kemungkinan kekeliruan pertama adalah nyari di mana. Biasanya kalau yang udah jarang latihan, Pak cari X barnya di mana? Rumus X barnya di mana? Nah, gitu. Karena kalau di materi sendiri saya ingat sepertinya untuk rumus X bar dari data kelompok memang tidak saya sertakan. Nah, coba kita cek masing-masing tugasnya bagaimana. Nah, ini jadi memang yang harus jadi catatan adalah untuk menemukan X barnya memang harus melalui langkah ini. Oke, begitu. Oke, ini bagian yang pertama, kita stop dulu sampai sini. Bagian yang keduanya akan langsung kita lanjut di video selanjutnya.